Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mana kabarnya Mbak Salsabila dan Mbak Hanif? Sehat ya? Baik, untuk Alhamdulillah. efektivitas waktu, silakan Mbak Salsabila bisa langsung presentasi progres dari eh, proposal skripsinya ya. Nanti setelah Mbak Salsabila selesai, nanti akan kita adakan sesi diskusi atau apa feedback ya bersama-sama. Monggo, silakan. Sudah bisa share screen kan? Sudah di chat, Pak. Di chat YouTube anu ya, di chat ini ya, di Zoom ya. Oke. Hmm, saya buka ya, saya bantu buka ini. Oke. Bentar, masih proses bentar. Oke, sudah. Ini tadi masuk ke sini ya. Bentar, buka dulu. Oke. Mungkin Mbak Salsabila bisa mulai dulu. Kira-kira nanti tentang apa dan sebagainya. Sebelum sambil saya buka filenya ya. Silakan Mbak Salsa, dimulai dulu. Mungkin dibuka dulu presentasinya dengan salam maupun yang lainnya. Oke, ini adalah update dari Mbak Salsabila untuk proposalnya. Ya, silahkan dijelaskan ya. Nanti saya bantu sebagai operator. Monggo Mbak. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan perkembangan tugas saya. Baru selesai bab satu, Pak. Bab Oke. duanya Mm, masih terkendala, bingung mau kemana lagi gitu. Oke, terus Yang silahkan kemarin, diteruskan. yang kemarin udah yang Bapak kasih apa tuh catatan udah saya kerjain, udah saya perbaiki. Ya, ya, silakan dari awal. Dari awal nanti disebutkan kemarin masukannya apa, terus revisinya mana. Nanti kan saya bisa cross check. Oh, itu kan ada research questionnya kan dari Bapak kan Mm, ada tiga itu udah saya pakai di bawah. ya, terus judulnya tetap itu. Iya, tetap itu. Terus, oke kita ke bawah. Terus kemudian sudah pakai ini Terus, ya. Ya, silakan ada yang disampaikan. iya, insya Allah tiap paragraf udah ada citasinya, Pak. Alhamdulillah. Terus, Terus, iya, nggak tahu lagi, Pak. Kayaknya, kita lagi. kayaknya itu, Pak, ada yang nulis heading itu ya, Pak, ya, yang kayak satu Mm-mm. titik empat itu Headingnya belum kayak kemarin. udah, cuma kayak ada yang kok gini ya, kayak ya udahlah gitu, Pak. Kok ya udahlah gimana? Ini udah bagus ini. Nah, ini udah bener ini. Tuh, Oh ada ya, yang panjang itu, Pak, tuh. berarti kalau yang ini dia ke sini itu berarti dia ndak konsisten. Harusnya dia ke sini. Berarti Iya, nanti ada yang salah. Coba kita lihat ya, kita iya. lihat dulu ini yang menjorok itu adalah eh loh, ini 141 ini apa ini, Pak? Kan research objektif. Nah, itu kan, Skip itu ya, coba 141.4 coba. 1.4 itu harusnya heading 2. Nah, hmm, satu ini Pak. Ini kan diklik ya. Ini kan berarti masuk ke heading heading 2 kan. Ini ditarik ke sini ya, Pak ya. Nanti biar rapi. Jadi dia tetap lurus kiri seperti ini. Dia tidak ngaruh nanti. Nah, yang ini juga kayak gini. Nah, ini juga kayak gini. Nah, nanti yang bawah ini berarti ini heading 3. Oh, jangan banyak sekali, Mbak. Ini nanti headingnya terlalu banyak ini. Ini kayak heading 3 saja. Ini pakai heading 3.
Atau biar enggak, ini kita pakai heading ini kita ubah heading 3. Ini heading 3. Heading 3 nanti gampang aja pakai ini aja 1.4.1. Ya ini. Nggak ngaruh nih. Nanti di sini nanti tetap tampilannya tetap rapi. Nah, nanti seperti ini. Ini tinggal diganti fontnya disesuaikan gini, terus warnanya juga disesuaikan gitu. Wis. Nanti di atas pasti akan berubah. Jadi yang habis 1.41 itu spasi ya Pak, bukan tab ya? Spasi aja, nanti biar nggak terlalu luas ini ya, apa jaraknya. Oh iya Nah, kita Pak. lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, berarti kan sudah kan sudah rapi toh. Nah, ini rapi Iya, ini. iya. Oke, nanti sambil belajar lah. Nanti ini biasanya kalau ini berarti dia heading 1. Jadi kalau lurus di atasnya ini berarti dia pakai heading 1. Heading itu berarti ada jedanya. 14, 141. Nanti 1411 berarti heading 3 dan seterusnya. Itu urusan teknis ya. Nanti silakan juga. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Ini 1.1 itu harus kita geser ke sini. Harus lurus dengan ini. Nah, seperti ini. Ini yang manual atau bisa nanti disetting di gini. Ini diklik aja terus ini diklik kanan. Kita klik ini, numberingnya ini, kita klik kanan, kita kemudian di ini set numbering value ini. Nah, ini bisa kita satu-satu sebentar. Ini bukan di sini ya. Kita pakai ini aja, indentation aja. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini kita pakai align at ini kan 1 koma, berarti ini kita pakai 0. Kita pakai 0 apakah dia kembali ke ujung? Iya. Oh, ini belum tak klik tadi ya. Sorry, sorry. Nah, ini adjust ini 0, align at ini. Tuh, nggak mau ya dia. Tuh, hilang. Harusnya bisa nih harusnya, ya. Kalau nggak bisa kita pakai manual aja, kita geret gini. Ini kita tutup dulu. Kemudian kita geret aja ke sini. Nanti kita kembali ke sini. Iya, ini harusnya di sini. Nah, ini digeret ke sini nggak apa-apa. Nah, ini lebih rapi ya. Oke. Alright. Nanti semuanya seperti itu ya, Mbak ya. Jadi semuanya nanti bisa seperti itu. Nanti biar lebih rapi. Oke, Iya Pak. berikutnya ini sudah. Nah, ini sudah pakai. Oh, ini kok belum belum ini, Mbak. Ini belum pakai Mendeley berarti ya? Iya, Hmm, belum. kok harusnya udah ya Pak? Sebentar Harusnya Pak. sudah. Coba di bawah ada nggak di sini? Sebentar Pak. Apakah di sini ada? Kalau sudah itu nanti kalau saya taruh gini ya, Mbak ya. Misalkan saya taruh gini, saya masukkan ke references, itu nanti akan otomatis keluar ya ini referencesnya. Soalnya ya kita coba ya. Di sini references. Kini saya insert bibliografi. Di tempat saya udah Pak, udah kayak keblok gitu. Pas diklik alimnya. Ya coba di sini ya. Saya coba di sini apakah dia masuk? Iya. Oke. Kalau di sini ya karena ini ya, karena bukan tulisan saya, jadi saya tidak bisa membuat ini ya, membuat bibliografinya. Nanti tolong pakai bagian bawah nanti ditambahi references ya, Mbak ya. Iya. References. Ini kalau saya boleh sampaikan secara layout masih agak berantakan ya. Nanti perlu Iya. diperbaiki. Ini yang atas juga nanti. Jadi nanti kalau seperti ini di awal sudah rapi seperti ini, kita pakai heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kita akan sangat apa ya istilahnya menghemat waktu gitu loh. Ini juga terlalu panjang ininya. Nah, seperti ini. Ini bisa digeser ke sini, ke sini ya. Nah, sini kita geser ke sini. Ya, nanti biar dia rata kiri ya, rata kiri dengan batas
kirinya ya. Oke, and Indonesia ini juga seperti ini, masih banyak apa eh typo, typo yang harus diperbaiki. Oke, oke. Kita ke research question. Research questionnya apa? Panjang sekali, Mbak. Research questionnya satu, apa, dua, apa gitu. Oh, yang di bawah ini ya. Ini kenapa kok panjang sekali yang ini? Halo? Hmm, kirain Ini kirain yang pakai. depan ini tidak perlu panjang segini. Ini terlalu panjang. Ini kayak sama ini, Mbak. Ini saya kira di rata kanan ya, rata kanan kiri itu lebih rapi ya. Ini enggak, ini terlalu panjang ini. Ini nanti silahkan dikurangi ya panjangnya ini apa? Ini namanya pembukaan ya. Apa namanya? Preliminary paragraph ini ya. Too long, terlalu panjang. Make it shorter and effective ya. Jadi buat efektif aja. Jadi berdasarkan, biasanya kita mulai dengan ini ya. Contohnya from the, eh, misalkan gini, based on the, based on the, apa namanya, based on the background atau introduction for mention ya, mention introduction several, misalnya gitu, several research question are formulated as follows. Berdasarkan pendahuluan di atas, beberapa research question bisa diformulasikan sebagai berikut ya. Satu, what are student problem? What are the contributing factors? Nah, ini boleh lah, ini boleh. Tapi ini perlu diperbaiki ya. Misalkan gini, what are the students problem uh, in speaking anxiety related to linguistic linguistic aspect. Nah, ini misalnya gitu. Nomor dua, misalkan what are the contributing factors? Masih ingat Mbak kemarin, kalau kita mau cari contributing factors, instrumennya adalah Yang pronunciation itu ya Pak. ya, itu caranya bagaimana? Kita cari faktor penyebabnya, kita cari datanya dengan menggunakan Di interview. interview. Sudah membuat panduan interviewnya? Belum Pak. Oke. To those problem. Misalnya gitu. Atau to gini berarti apa namanya? Linguistic to those problem ya gitu. Oke lah. Yang ketiga, how do the students deal with those problem? Nah, ini adalah formulasi dari research question-nya. Oke, ini nanti bisa diperbaiki ya supaya lebih akademis ya, lebih formal. Terus the finding of the research, berarti ini apa? Ini harusnya nggak di sini tuh, Mbak. The finding of the research, ini kan kalimat-kalimat significant of the research, ya. Berarti saya berikan komentar. Ini adalah bagian dari significant ya, significance, significance of the research. Ya, ini adalah pentingnya. Nah, ini kan dari kata make significant contribution.
Nanti ada satu bagian. Nah, biasanya di bagian sini, di bagian bawah ini ada significance of the research. Oh, ini kok panjang sekali ya, Pak? Ini kok seperti anu ya, seperti bab 2 ya ini ya. Yang ini, yang sini sampai sini ini. Ini maksudnya apa ini? Coba dijelaskan. Kalau saya lihat yang Mbak Salsa tulis ini dari mulai halaman berapa ini? Dari mulai eh mulai saya blok ini ya. Nah, mulai ini itu seperti research atau seperti ini ya, seperti literature review ya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan research objektif ya? Research objektif itu adalah tujuan penelitian. Jadi gini, kalau pertanyaannya adalah what are the student problems in speaking anxiety related to linguistic aspect, berarti tujuan pertama adalah to find out, untuk mencari tahu the student problem. Gitu aja. The student problem atau the students speaking anxiety langsung uh, related to related to linguistic aspect. Jadi gitu langsung, Mbak. Aspek. Yang kedua berarti to to know ya the contributing factors ya, the contributing factors to speaking anxiety, ini to student ya, speaking anxiety related to linguistic aspects. Yang ketiga berarti apa? To know sama aja, to find out the way the students deal with the speaking anxiety related to linguistic aspect. Jadi tujuan itu adalah tujuan dari research question yang Mbak Salsa sudah state ya. Research question dan research apa namanya, research objektif itu harus sama. Jadi kalau research question bentuknya adalah pertanyaan, kalau research objektif berarti bentuknya adalah pernyataan. Jadi dia adalah tujuan dari research question yang sudah dituliskan. Jadi ini tidak usah, ini terlalu panjang ini. Ini kayak bab 2 ini. Gitu ya Mbak Salsa ya? Paham ya? Iya, Pak. Iya, Oke. insya Allah. Terus kemudian kita lanjut ke, Jadi ini dipindahin ke bab 2 aja ya, Pak? ya nanti di bab 2 nanti ya. Ini yang masih kurang itu adalah ini Mbak. Di introduction ya, di background of the research itu saya belum melihat adanya research gap-nya apa. Ini ya, saya lihat, nah, biasanya begini, di intro yang Mbak Salsa tulis itu, ini kenapa ada problem identification ya? Ini itu tidak perlu dibuatkan heading baru ya Mbak ya. Ini nanti di di anu aja, digabung aja. Jadi antara ini dan ini itu jadi satu aja di background of the research. Jadi tidak perlu dibuat subheading sendiri ya. Nanti jadi satu. Jadi ini tidak perlu, problem identification itu tidak ada dalam model-model proposal itu ya. Yang pertama adalah background of the research ya, kemudian ada research question, ada research objective, ada the significance of the research, ada limitation of the research, kemudian ada definition of key term ya. Ini yang kurang berarti ini saya kasih komentar dihapus saja. Karena ini tidak relate ya, tidak relate.
Eh, dihapus saja karena tidak relate. Oke, ada relate. Kemudian ini yang belum di backgroundnya Mbak Salsa ini adalah di bagian ini sudah oke. In addition, several factors dan sebagainya. In this study, the author focus on the. Nah ini sebelum in this study ini harus ada paragraf ya, paragraf yang berisi eh, apa namanya previous review of previous previous Kan. ini ya, previous studies ya. Jadi Mbak Salsa harus mengupas beberapa penelitian sebelumnya untuk tahu bahwa penelitiannya Mbak Salsa itu berbeda dengan ini ya. Nanti ini berarti harus mengupas beberapa dalam tanda kurung minimal 5 penelitian sejenis ya terdahulu terdahulu ya 5 tahun terakhir ya mungkin 5 tahun terakhir boleh 5 tahun terakhir untuk melihat perbedaan. Perbedaan itu adalah namanya novelty atau juga research gap. Research gap. Ya, berarti supaya kita tahu apa beda penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Ya, ini harus tahu supaya kita bisa menyatakan bahwa penelitian saya ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bedanya di mana? Nah, nanti disebutkan di sini. Eh, biasanya kalimatnya begini, kalimatnya itu begini. Eh, apa misalnya ya? Misalkan several studies, ya gini, several studies in the similar area, ya di area-area yang sama has been investigated ya, sudah diteliti. Misalkan siapa gitu, Salsa 2024 eh, reveal ya atau menemukan bahwa bla 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 terkait dengan speaking anxiety sama, topiknya harus sama tentang speaking anxiety. Kemudian titik, ya, moreover atau in addition gitu ya. eh, s- Selanjutnya ada juga eh, misalkan siapa Hendro misalkan ya. Gimana Pak Hendro? Sehat ya? Ah, 2025 sudah sehat, Pak. ini juga concluded menyimpulkan bahwa bla 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 bla. Tambah lagi, furthermore, eh, siapa lagi di sini namanya ya? Siapa ya? Ahmad terus aku dewe. Ahmad 2025 figure out, dibuat aja bervariasi kalimatnya. That bla 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 bla. Nah, itu namanya adalah review of previous studies ya. Jadi kita harus membaca beberapa artikel yang sejenis, terbaru, relevan dengan topik yang akan ditulis ini. Nah, kemudian kita bandingkan dengan posisi kita nanti di mana. Taruhlah dari 5 yang kita baca tentang speaking anxiety itu, kita tahu bahwa mereka semuanya meneliti di bidang psikologi atau aspek psikologisnya. Nah, berarti novelty atau kebaruan dari penelitian yang Mbak Salsa itu, saya berbeda dengan penelitian sebelumnya karena saya meneliti tentang aspek linguistiknya. Nah, kenapa saya
menilai aspek linguistik karena aspek ini lebih mudah diukur, lebih mudah diamati, lebih mudah diteliti. Itu juga boleh. Gitu ya, masalah saya. Baru nanti kita masuk ke open ini, closingnya ini. Ini yang menurut saya lebih dominan itu adalah ini ya, di bagian yang saya tulis X ini karena apa? Karena kita harus tahu posisi kita di mana. Di banyak sekali penelitian tentang speaking anxiety itu saran saya supaya supaya kita tahu bedanya atau posisinya penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya harus membaca minimal 5 artikel. Ya, 5 artikel itu ya nanti dirangkum, di, disampaikan dengan bahasa sendiri dengan cara seperti itu. Dibandingkan compare and contrast namanya ya, dibandingkan maupun dipertentangkan ya, supaya kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya itu begini. Nah, saya berbeda karena saya begini. Nah, begitu. Saya berbeda itu namanya research gap. Atau juga beberapa orang mengambil istilah novelty-nya. Saya berbeda ya, berarti berani berbeda. Gitu ya, Mbak Salsa ya. Iya Pak, Ini yang kemarin agak kan ini. ada, Gimana gimana? kemarin kan nyimak video pembelajaran pekan lalu ya Pak, Mm-mm, sambil nyimak gitu kan, sambil ngerjain sambil nyimak. mm-mm. Kan ini juga masukan yang sama buat Pak Hendra kemarin kalau nggak salah. Nah itu Betul, bapaknya betul. nyaranin, nyaranin kalau kita pakai aplikasi Skyspace ya Pak. Sky Space, betul. Sudah dipakai? Nah, udah dipakai tapi kok nggak ada foldernya gitu. Maksudnya kayak ada tuh udah sampai yang ini 100 paper, 100 paper. Terus pas Betul. Harus dibuka, bayar, kok Mbak. oh gitu. Saya sudah bayar, baru buka ini tapi belum sempat buka. Emailnya baru dibayar, baru bales. Gitu. Wah, harusnya Pak Hendro langganannya lewat saya. Ada potongan dari saya. Pak, saya langganan Pak Nggak kalau gitu Pak. tahu. Ya, ya, ya. Ini langganan. Kalau sama saya dapat potongan 20% lebih murah. Karena saya Alhamdulillah. temannya Mbak kasih Skyspace. tahu. Alhamdulillah saya telat Pak. Alhamdulillah. Aduh. Ini ya, tak kasih tahu ya. Ini versi saya. Ini versi yang pro saya ini ya. Saya sudah versi pro, makanya nanti pasti beda dengan punyanya teman-teman ya. Ya, tak buka yang versi pro saya. Nanti silakan langganan ini aja lebih murah. Teman-teman yang lain juga monggo kalau mau berlangganan di Skyspace pakai voucher saya nanti 20% ya. Pak Endro nggak ngomong sih, nanti ngomong sama saya lebih murah nanti dapatnya. Iya Ah, Pak ini Ustadz, belum ini dia. rezekinya. Ini ya, ini saya berapa ini skor apa namanya? Ini apa? Loh, ini loh. Kredit saya itu 9.000, 10.000 saya pakai paket advance sini ya. Ya enggak sombong ya, cuma pamer aja, enggak apa-apa lah. Nah, ini pakai 9.381. Ini adalah eh, pakai saya. Ini kalau teman-teman nanti berlangganan di Skyspace, nanti pasti akan dapat harga yang lebih murah ya, dan juga fasilitas yang misalnya kita klik di literature review seperti ini aja ya. Nanti kita mau nulis apa gitu. Do, oh, enggak nampak ya. Bentar, bentar. Kelihatan ya. Nah, ini misalkan ya otomatis ya kalau berbayar ya pasti ini berbayar ya pasti bisa digunakan ya. Tapi kalau nggak berbayar ya nanti apa namanya ya nggak bisa, betul betul setuju saya. Saya tak lihatkan di sini nanti teman-teman yang tertarik silahkan ini ya menggunakan apa namanya menggunakan voucher yang saya miliki ya. Eh, nah, dari ini vouchernya nanti mumpung saya ingat ya nanti kalau enggak ini lupa nanti. Ya, jadi kalau teman-teman sudah pakai Skyspace, ini kalau saya lihat ya, kalau saya lihat pricingnya untuk fitur yang sangat oke ini ya, ndak murah ya, maksudnya ndak mahal-mahal banget itu loh. Karena ya sangat menghemat waktu ini. Oke, coba saya cek ya, saya cek di email saya.
Saya cek di email, saya juga lupa ininya, apa namanya? Oh, Mbak dilanjut Mbak. Halo, Mbak Salsa bisa dilanjut? Iya, Pak. Oh, Silakan dilanjutkan lagi. Kira-kira apa yang mau ini didiskusikan nih? Itu kan sudah sampai apa namanya? Sudah sampai ini ya, bab satu saja gitu loh. Bab satunya masih ada beberapa yang masih harus dilengkapi ya, karena ini yang belum ada dan seterusnya. Ada research objektifnya sudah ada, tapi research significant of the researchnya, limitationnya itu belum ada. Nanti dilihat itu loh Mbak ya, contoh proposal yang pernah saya share eh, di apa di drive yang pernah saya share dulu itu dipakai aja itu strukturnya itu loh. Jadi tidak usah ini dulu ya saya bagikan dulu ini di di chatbot itu paket yang bisa saya tawarkan ya, supaya teman-teman dapat ini 20% diskon ya. Silakan nanti dicoba sendiri ya. Atau disimpan dulu tidak apa-apa, nanti setelah kuliah bisa dicoba. eh ini contoh skripsi ya. Saya saya share ulang ya. Contoh proposal. Oke, nggak bisa ya. Bentar, bentar. Oke, ini adalah contoh proposal ya, teman-teman sekalian ya. Nanti supaya kerjanya ndak ini loh ya, nggak dua kali kerja terus gitu loh. Jadi dilihat aja kelengkapannya gitu. Kelengkapannya ini dipastikan dulu lengkap ya. Ya, misalkan ada introduction di sini. Eh, ini sudah ada intro, kemudian setelah intro apa? Background of the research. Ini pakai heading 2 ya. Ini heading ini adalah heading, ini heading 2 dan seterusnya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Background of the research. Kemudian ada apa lah? Research question. Nah, ini loh Mbak Salsa dilihat ya. Research questionnya hanya satu, research objektifnya juga satu. Nggak usah panjang-panjang. Ini the implementation of kurikulum Merdeka di sini to describe ya, karena implementasi dia harus mendeskripsikan. Berikutnya ada the significance of the research. Ini pentingnya riset itu apa? Untuk guru itu apa? Untuk siswa apa? Terus yang ketiga biasanya untuk mengambil kebijakan kalau perlu ya. Kalau enggak ya ini atau untuk peneliti yang lainnya. Nah, ini significant of the research. Yang kemudian adalah scope and limitation. Scope itu cakupannya dan batasannya. Kan tidak mungkin sampai neliti semuanya. Kan pasti ada scope dan limitationnya. Jadi scope-nya apa, limitasinya apa. Nah, juga sama ini. Belum. Kayaknya belum. Bentar ya, bentar. Ada
Bapak, maaf, masih di mute, Pak. Oke, mohon maaf tadi ada tamu sebentar. Ini saya lanjutkan lagi di scope and limitation ya. Jadi cakupannya apa dan batasannya apa. Itu penting sekali supaya penelitiannya teman-teman itu tidak kemana-mana gitu loh. Jadi kalau di case-nya Mbak Salsa ini investigation of student speaking anxiety in linguistic aspect, ya sudah itu saja yang mau diteliti. Nah, linguistic aspek dalam proposal ini maksudnya apa? Ada berapa aspek linguistik yang akan diteliti. Itu juga harus dibatasi supaya tidak kemana-mana. Misalkan ada 10 aspek linguistik. Saya akan membatasi hanya ke 5 saja. Itu juga boleh. Itu haknya peneliti. Makanya ada scope and limitation ya, ada batasan dan ada cakupan dan batasan. Contoh di sini misalkan the scope of this research is to describe the implementation of profil pelajar Pancasila during teaching writing activity. Ya, dia kan membatasi areanya hanya area dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi profil pelajar Pancasila selama pembelajaran menulis di kelas. Berarti kan tidak semua kegiatan menulis atau tidak semua kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dia teliti. Dia hanya membatasi pada kegiatan menulis saja. Jadi nanti kalau saya bandingkan dengan penelitiannya Mbak Salsa juga harus membatasi atau memberikan ruang yang jelas. Saya ini mau neliti apa? Saya itu eh, apa namanya? Batasan saya sampai mana gitu. Jadi tidak semua literatur yang nanti didapatkan di apa namanya di Skyspace maupun di Perplexity nanti yang dipakai itu dipakai semua enggak. Harus kita batasi. Kita mau mau neliti tentang apa dan sampai mana gitu. Nggak usah sedunia ini Anda teliti. Nah, jelas nggak mungkin ya. Dunia turunkan ke Indonesia, Indonesia turunkan ke Surabaya, misalkan Surabaya turunkan ke Kebun Sari di sini, Kebun Sari turunkan ke Kebun Sari LVK, LVK turunkan ke Kebun Sari LVK 11. Itu yang bisa kita jangkau. Itu bayangannya seperti itu. Jadi scope and limitation itu adalah area yang bisa kita jangkau dengan pertimbangan kesibukan, kemudian waktu, tenaga, sumber daya, dan juga batasannya. Oh, saya itu tidak mungkin neliti Indonesia itu. Saya cukup meneliti sekolah saya saja atau pondok pesantren saya saja. Itu pun saya tidak mampu semuanya. Saya batasi lagi di kelas, misalkan kelas SMP Putra atau SMP Putri. Itu pun tidak mampu semuanya. Saya batasi satu kelas. Itu namanya scope and limitation. Anda tahu batas dan kemampuan diri juga itu. Jangan misalkan oh, investigation of speaking anxiety of student in Indonesia. Walah, sampai mau sampai kapan itu menyelesaikan data apa findingnya itu. Jadi begitu. Nanti ini silahkan juga saya seingat saya sudah pernah ini sih apa tak masukkan chatbot juga. Nanti silahkan di inilah ya. Silahkan di apa namanya? Di download lah kalau teman-teman ini masih masih kebingungan gitu loh. Aspeknya supaya tidak tidak banyak yang apa namanya? Tidak banyak yang kelewatan gitu loh. Nanti kalau banyak kelewatan tuh kayak gak selesai-selesai gitu ya tugasnya itu. Padahal kan itu jelas sangat bisa selesai. Apalagi kalau teman-teman apa namanya banyak sekali tools yang bisa digunakan. Jadi itu contoh ini proposal yang sudah jadi ya, tak masukkan di chatbot sini. Nanti silahkan teman-teman download sendiri. Itu tidak apa-apa dibuat apa namanya, dibuat contoh tidak apa-apa. Dibuat contoh tidak apa-apa ya. Sebagai contoh untuk struktur yang lengkap gitu ya. Itu penting ya supaya kita tuh tidak merasa, oh skripsiku kok gak rampung-rampung ya gitu-gitu. Nah, oke. Oke, berikutnya adalah apa ini Mbak Salsa berikutnya? Baru Apalagi berikutnya? sampai Saya yang tak bab 2 kembalikan yang ke baru. sini ya. Bentar, bentar, si.
Ini tak tak taruh di sini. Silahkan teman-teman nanti bisa menggunakan sebagai, oh enggak bisa dikirim ya. Oke, wait, sebentar, bentar. Anu Mbak, sebelum bab 2 bab satu dilengkapi dulu ya. Karena banyak sekali part-part yang belum lengkap di bab satu ya. Nanti bab 2 pasti ngikuti bab satu ya. Ini sudah saya taruh di apa namanya di chatbot juga. Silahkan nanti bisa di-download sendiri, disimpan untuk eh, contoh lah, contoh. Oh ini loh, saya bikin eh, proposal seperti ini gitu ya. Jadi gini, sebelum kita pindah ke bab 2 ini sebenarnya yang kalau teman-teman bisa buka, ini yang kurang apa berarti kan? Ini yang kurang itu di sini ya, misalkan di sini ada nggak di sini? Ya, ini yang minus, yang hilang atau yang missing itu banyak ya. Jadi kita nggak usah tergesa-gesa ke bab 2 dulu, selesaikan bab satu dulu. Ini yang missing adalah missing part ya. Ini satu, scope and limitation of research. Itu tidak ada. Yang nomor dua itu significance of research. Significance of research yang ketiga itu yang ada adalah definition of key term. Definisi kata-kata kunci. Nah, nanti di bab satu, Mbak Salsa harus melengkapi ini dulu. Nanti apa yang dimaksud dengan scope and limitation, apa yang dimaksud dengan significance of research, apa yang dimaksud dengan definition of key term, dengan melihat proposal yang tadi saya share di chatbox itu, teman-teman bisa membandingkan. Oh, ini ya maksudnya scope. Oh, ini ya maksudnya significance. Seperti nanti saya juga membuat part yang sama untuk skripsi yang berbeda atau untuk skripsi saya. Nah, ini penting ya supaya teman-teman nanti bisa tahu ya posisi saya di mana sih. Nanti kasih checklist saja. Saya sudah sampai ini, saya sampai ini, saya sampai ini. Nah, itu penting ya supaya tidak merasa wah gak selesai-selesai gitu ya. Nah, oh ini tadi harusnya di sini ya. Sorry. Ini di missing part-nya itu ada di bagian sini ya, bawah. Ini sudah research question, oke. Sudah ada research question, ada research objektif. Berikutnya, nah nanti di sini. Part yang hilang itu di sini, nggak ada itu ya. Nah, sebelum chapter 2 ini harusnya ada ini, missing part ya. Bagian yang hilang. Nah, tak kasih tabel biar nggak lupa nanti. Ini wajib ada ini. Ya, Ini Kak. adalah fardu ain ya. Wajib ada. Hmm. Wajib ada. Tanda seru. Wajib ada tanda seru. Oke. Ya, tapi Ya, itu Mbak. yang Gimana, Mbak? merah-merah, Bapak. Berarti itu yang merah-merah Bapak tandain di atas missing part itu dipindahin ke bab 2, terus yang missing part ini yang dikerjain di bab 1 gitu ya, Pak? Betul sekali. Dan ini, Mbak, menurut saya yang agak sulit itu di sini. Kalau yang lainnya itu relatif mudah lah ya. Yang tadi cukup challenging itu ini, Mbak. Ini nih di sini. Ini kan harus baca dulu kan artikel-artikel banyak artikel, kemudian nanti baru Iya, Pak. dilihat apa sih polanya, bagaimana perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya apa, terus posisi saya di mana. Ini kalau pakai SKSP ya tadi, silahkan berlangganan paling murah berapa ya? $9. Nanti kalau dapat diskon 20% ya tinggal nggak sampai 100.000 mungkin ya. Kalau $9 itu kali 15 sekitar berapa? Nanti kalau dipotong 20% pakai kupon saya itu ya tambah tambah murah lagi. Itu kalau untuk ngerjakan review literature sangat cukup sekali. Anda dapat
berapa itu 500 kredit kalau nggak salah. Itu cukup sekali kalau untuk literatur review itu. Bahkan untuk membuat satu proposal bab 1 2 itu bisa selesai dengan hanya ya mungkin 100.000 dengan apa kualitas yang sangat sangat kredibel ya bisa dipercaya. Itu Mbak Salsa saya kira ya kalau bab 2 nanti mungkin kita lihat sebentar ya karena bab satunya masih banyak yang perlu diimprove ya. Jadi saya tidak mau tergesa-gesa dulu. eh, kita fokus di bab 1 tapi tuntas gitu ya, tuntas tas-tas gitu ya. Bab 2-nya babnya coba saya lihat sekilas bab 2-nya itu aspek of speaking ini nanti sama ya. Ini coba dirapikan ya, dirapikan ke kiri semuanya, dirapikan. Nanti caranya ditarik saja. Tenang Mbak, nanti lama-lama pasti biasa kok. Ini diluruskan ya, diluruskan softnya ya, atau diluruskan dengan batas batas kiri ya, batas kiri dokumen ya. Jadi batas kiri itu berarti ini yang dikasih tanda ini air ini, tanda ini pemberat ini adalah batas kirinya. 443 kan? Oke, kita mulai dengan aspek of speaking, definition of speaking. Ini kebalik ya, Mbak. Definition of speaking itu adalah di atas aspek of speaking. Kalau pakai aspek of speaking, definisinya tidak usah, ya. Ini kita lihat di sini. Kalimat paragraf semua ini adalah ini definisi. Kemudian bawahnya apa? According to Zam. Nah, ini five components. Ini kan tidak sama. Atasnya di atas ini adalah aspek, di bawahnya adalah komponen. Pakai yang mana? Pakai yang mana, Mbak Salsa? Apa aspek? Loh, di sini komponen loh. Di sini loh komponen. There are five Ya. components. Ayo, balik mana ini? Nah, ini inkonsisten namanya. Ini there are five aspek. Yang atas pakai aspek, yang bawah pakai komponen. Ini pakai yang mana? Ayo, pakai yang mana? Itu Kalau saya ya pakai yang bawah supaya nanti kita konsisten. Kalau pakai aspek ya aspek, kalau pakai komponen ya komponen. Kita pilih yang mana? Atau kita pakai literatur utamanya itu menggunakan kalimat apa? There are five aspects atau there are five components. Harus konsisten dari atas sampai bawah nanti itu harus konsisten. Jadi tidak ya Pak. tidak apa tidak plain plan gitu ya. Atasnya pakai aspek, bawahnya pakai apa namanya? Pakai komponen. Atasnya pakai komponen, bawahnya pakai aspek. Terus ini eh, ada perbedaan spasi ya. Mungkin juga perlu diperbaiki, dirapikan. Saya lebih prefer rata kiri kanan ya, Mbak ya. Enak dibaca gitu menurut saya tuh. Kalau ini ya, ini di blok terus kita kontrol, ketekan kontrol terus klik huruf J. Nah, kontrol J gitu. Udah rapi. Sama, ini di bawah juga kayak gitu. Kalau dibuat ini kayaknya lebih lebih enak dibaca gitu. Dan lebih formal ya, karena ini adalah skripsi, jadi formal sepertinya lebih pas. Nah, seperti ini. Nanti silahkan ini juga harus pakai, ini pakai otomatis kayak ini. Oh, ini nggak pakai otomatis kayaknya ini. Kalau pakai otomatis kita pakai ini. Kita pakai numbering seperti ini ya. Nah, ini kan dia masuk ke sini kan. Nah, ini juga ke sini. Nah, ini pakai ke sini. Nah, biasanya ini dia sesuai dengan ini kita pakai tab aja. Nah, kayak gini. Ini juga bawahnya harus maksimal huruf A. Nah, seperti ini. Wow, pekerjaan merapikan ini juga lama sekali. Kalau kita tidak membuat heading tadi, heading, subheading dengan rapi, pasti akan manual. Manual itulah lama sekali. Kenapa lama? Ketika teksnya jadi dengan berbagai macam eh, spasi, indent dan sebagainya, tapi ketika kita kembali lagi di daftar isi, dia pasti akan berantakan karena kita pakai sistem manual. Kalau pakai heading dan subheading rapi dari atas ke bawah, nah itu akan sangat membantu urusan-urusan teknis. Jangan dikira urusan seperti ini tuh mudah ya. Ini lama sekali loh. Loh, kita merapikan kayak gini tuh lama. Satu, satu, satu itu takes time sekali. Makanya kalau pengen tidak banyak menyita waktu ya dari awal sudah pakai heading yang rapi.
Oke, ini sudah selesai di bab 2. Ini sebelum saya lihat ya. Nanti questionnaire research ini nanti tidak ditaruh di sini ya, Mbak ya. Ini tidak ini adalah jadi logikanya questionnaire ini kita pakai setelah proposal diluluskan atau lulus sempro. Ah, jadi ini adalah instrumen yang kita gunakan nanti setelah proposal Anda itu disetujui oleh pembimbing atau penguji sempro. Ini tidak usah ditaruh di proposal. Ya, nanti dia di bagian terpisah di bagian instrumen of the research atau research method di bab 3 nanti ada setting of the research, ada instrumen, ada cara menganalisis data dan seterusnya nanti ada di bab 3. Dan ini nanti kalau di skripsi dia menjadi lampiran ya, bukan menjadi bagian utama dari researchnya. Gitu Mbak Salsa dari saya untuk proposalnya Mbak Salsa. Tapi overall sudah sangat berprogres ya. Meskipun nanti masih banyak yang harus diimprove, tapi at least sudah banyak berprogres ya. Ya meskipun banyak catatan, tapi eh, ya mending ya ada catatan karena ada yang dibaca. Kalau nggak ada yang dibaca ya pasti nanti apa nanti yang mau dibahas gitu. Oke, saya kira itu. Gimana Mbak Salsa? Ada komentar atau ada tanggapan gitu terhadap saran-saran saya? Nggak ada Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti saya perbaiki lagi Pak. Oke, oke. Selanjutnya Mas Hanif ya. Oke, Mas Hanif, coba ngirim di email ya. Kenapa sih nggak mau nge-share sendiri ya? Gitu. Saya tak lihat ya. Hah? Pak Ustadz, Pertamina. Ya, Mbak, tadi apa yang nanya saya? saya Pak mau izin kembali bekerja Pak. Nanti nyimak tuh apa videonya Pak. Oke, oke, siap, siap. Nanti mungkin saya sampai jam 3 saja ya, teman-teman. Mungkin kayaknya Pak Hendro mungkin nggak perlu presentasi lagi. Mungkin hari ini Mbak Salsa sama Mas Hanif saja. Iya Pak. Siap, Pak Karena Pak, Ustaz. Terima karena Pak Hendro kayaknya sudah, Saya kasih Pak. cuma tinggal perbaikan. Insya Allah minggu iya. depan selesai, Pak Ustadz. Maksudnya biar teman yang Sudah lain lah. semua, Pak Ustadz. Tinggal saya perbaiki. Iya, biar teman yang lain dapat Yang bagian juga. lainnya Nanti kalau belum, ini Pak Ustadz nyusul lagi. Nanti saya duluan gimana? nanti yang selesai, Pak Ustadz. Iya, enggak enak nanti ya. Nah, Sawangan tapi ini kalau ya. bisa, tapi kita tadi nggak ada yang turun ya terpaksa saya turun gunung, Pak Ustadz. Maksudnya gitu. Nanti kalau minggu depan nggak ada yang turun lagi, terpaksa saya turun gunung, Pak Ustadz. Bukan terpaksa, harusnya malah lebih senang karena sudah selesai duluan gitu ya. Supaya teman-teman itu Aduh, kasihan nanti nggak enak, Pak Ustadz. Kasihan Mas Ibrahim. ya ya ya. Oke, Mas Ibrahim, silahkan diceritakan dulu lah. Saya Ini tak mumpung saya saya recovery sambil nemenin Pak Ustadz nyimak, izin. betul 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 betul. Bahan enggak apa-apa lah santai aja. Ya. Siap. Oh, ini belum bisa share screen saya. Bentar, bentar. Oke. Alright. Ayo, Mas Ibrahim silahkan dijelaskan. Eh, Oke, Mas Ibrahim silakan. Ini judulnya Analysis Seven Great Student Problem Writing. Oke, judulnya sudah oke. Introduction. Ini eh kesan pertama saya Iya. sepi ya, masih sepi gitu ya. Ya, masih sepi nih. Masih sepi apa Yang namanya? di background. Masih sepi di Citasi ya, Citasi. Sama Mas, nanti kalau tertarik pakai Skyspace itu ini sangat apa Itu ya, yang dipakai bersama gitu enggak ada tuh. Atau ada. memang harus satu akun begitu. Tapi kalau kalau nggak pakai advance eh apa ya nanti fiturnya nggak terlalu ada kok Teamsnya ada, for Teams ada, ada Oh yang untuk iya Teams iya. juga ada. Ini oke sih, cuman kalau sepi begini saya masih melihat ini adalah ya ini masih draft kosong ya. Tapi at Oke. least sudah ada penampakan ini sih sudah sangat senang gitu ya. Ini kalau teman-teman pakai itu ya ini bisa selesai dalam waktu
Waduh, saya ngajari hack ini namanya ya, life hack. Tapi tidak apa-apa, wong teman-teman sibuknya minta ampun ya. Ini kalau pakai itu tadi, ini bisa langsung pakai citasi, bisa pakai review literature, selesai harusnya. Dengan tetap ini loh, maksudnya dengan tetap penguasaan terhadap topiknya tidak berkurang gitu. Ini juga terlalu Nggih, nggih. pendek menurut saya, introduksinya sangat Ya, pendek sekali. Ini kalau saya lihat, saya baca, ini therefore ini tidak boleh tiba-tiba ada therefore ya. Ini paling akhir ini. Ini harusnya nggih, muncul paling akhir. Nah, kemarin minggu lalu sehingga saya minta untuk memberikan hasil penelitian awal ya. nggih, Penelitian awal itu ini adalah bagian paling akhir ya. Ini bagian ini bentar. Bagian paling akhir. Nah, ini penutup introduction. Nah, di sini di mana tadi? Nah, di atasnya ini harus muncul hasil penelitian sebelumnya. Ini kan ini oke, di atasnya oke, seven grade. Ini di sini harus ada nggih. gini. Misalkan based on the preliminary research ya, preliminary research misalnya gitu. Harus diberikan itu. Nanti ini diisi hasil penelitian awal. Nanti entah Mas Ibrahim membuat semacam survei atau apa namanya wawancara dengan siswa, at least harus ada hasilnya itu, hasil penelitian awal. Hasilnya apa? Misalnya hasil wawancara. Kalau nggak ada waktu ya hasil survei, kemudian survei itu dianalisis untuk mengetahui apa sih sebenarnya masalah-masalah masalah-masalah siswa dalam menulis eh, teks deskriptif gitu loh. Iya. Ya, jadi ini Kemarin harus sudah coba komunikasi dengan ininya, Sat. Dan memang G. bertepatan dengan materi tersebut dan Mm-mm. sesuai situasi itu juga. Kemudian Heeh. ada salah satu contoh tugas dari seluruh siswa itu. Nah, itu cuma belum di Wajar rubrik sih ya. scoring. Ya Mas Ibrahim, sebentar ya, sampai teruskan ya. Saya tak ada tamu sebentar. Nanti ini dulu. Oke, Mohon maaf siap, sebentar aja. Sat. Siap, siap. Sebentar.
Nah, ini harus ada hasil penelitian awal yang harus dituliskan di sini. Suaranya kurang kenceng dikit. Tat. Cek, cek, gimana? Iya, masih jauh. Nah, itu. Halo, halo. Nah, ini baru jelas. Sudah ya. Nah, ini kan saya bilang hasil penelitian awal harus ditampilkan di sini ya, harus ditulis di sini Oke. sebagai basis masalahnya apa gitu. Kita harus tahu temuan awalnya seperti apa. Ditemukan bahwa bla 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 saudara. Terus nanti di sini setelah ini ditambahkan dengan review ya, review of the previous studies ya. Sama dengan tadi Mbak Salsa tadi, previous previous Tadi. studies. Ya, sama dengan tadi. Ini perlu ditambahkan previous studies untuk menekankan ya posisinya penelitian ini di mana posisi ya, posisi penelitian ini di mana. Karena apa? Karena penelitiannya Mas Hanif ini cukup banyak dilakukan. Hmm. Nah, supaya kita tahu novelty atau research gap-nya Mas Hanif tadi jelas. Oke. Caranya bagaimana? Ya kita baca atau baca caranya ya baca penelitian at least 5 tahun terakhir. Ini gampang Mas carinya di Google Scholar pasti ketemu nanti. Eh, atau pakai Skyspace juga gampang juga. Dia ada filternya juga untuk melihat 5 tahun terakhir atau dua Tahunnya. tahun terakhir itu juga ada. Setahun. Ya, 5 tahun terakhir kemudian di apa di sintesa gitu ya, namanya sintesa. Sintesa itu eh, bukan copy paste ya. Nanti nanti jatuhnya itu hasil penelitian yang ada itu ditulis ulang dengan bahasa sendiri, bahkan sangat berbeda dengan sumber aslinya gitu ya. Jadi sintesa namanya. Hmm. Kemudian eh, kita nyatakan ya, nyatakan perbedaan researchnya, riset Anda dengan riset sebelumnya. Nah, riset riset sebelumnya. Nah, seperti itu. Baru kalau sudah itu selesai, Anda boleh ngomong therefore. Kenapa kata therefore ini? Nah, ini therefore itu oleh karena itu kan berarti harus ada analisis sebelumnya, analisis panjang lebar sebelumnya gitu. Terus ternyata di penelitian sebelumnya tidak ada dan sebagainya. Baru kita ngomong therefore. Oleh karena itu, the study focus on quantitative analysis of seven grade itu. Hmm. Nah, itu baru eh, ini adalah state of the art-nya gitu atau research gap-nya itu boleh dikuatkan di sini. Tapi bagian satu dua ini harus harus ada dulu. Kalau tidak ada, ya ini therefore itu terhadap apa gitu loh. Hmm. Harusnya therefore itu ya terhadap 2 atau 3 atau 4 paragraf ini. Wes. SMA nih? SMA. Oh ya. Jadi begitu. Oke. Gitu, Mas. Gimana kira-kira? Ada tanggapan barangkali? Ya, termasuk untuk yang temuan awal itu yang bisa pakai rubrik scoring tadi, Zat. Boleh, boleh. Pakai rubrik scoring. Jadi temuan awal itu gini, ini kan judulnya, saya lihat judulnya ya. Judulnya itu adalah analisis student problem gitu ya. Jadi kalau dari rubrik belum tak kirimkan ya Mas ya, lupa saya. Apanya, Zat? Halo, Yang rubrik. rubriknya belum. Oh ya ya ya. Saya nanti habis ini tak carikan. Barangkali saya lupa. Saya ingatnya kemarin sudah atau belum ya. Oh kalau belum saya harus tak carikan. Rubriknya Ditampilkan itu, aja. kenapa? Kalau bukan lalu ditampilkan. Oh ya, lu itu belum tak kirimkan tuh. Tak pikir sudah. Saya tak carikan Belum. langsung aja biar ndak ini, biar ndak apa, biar ndak lupa saya. Nanti kalau ini lupa terus.
Ya Mas, bisa sambil ngobrol. Tak carikan dulu. Iya, Ini gimana gimana? gitu. Jadi eh karena sesuai dengan timing dari eh guru bahasa Inggris tersebut mengajar gitu. Jadi kemarin saya sempat diberi contoh beberapa tugas yang sudah disampaikan ke siswa. Karena kelas 7 mungkin hanya satu paragraf ya, terdiri dari Ya, 5 sampai 6 kalimat gitu. ya, Nah, di situ nanti kita menilai sebagaimana yang di rubrik scoringnya Ustadz Syafi'i yang pernah ditampilkan lalu. mm, Ada apa structure, kemudian mekanis apa teknis penulisan menggunakan titik, koma begitu, iya betul. besar kecil huruf kan gitu. Sama satu Mm, lagi ada apa kemarin saya agak lupa. Nah itu cuma memang belum belum saya buat ini. Lah untuk ininya Ustaz, saya mohon saran kira-kira baiknya langsung di Google Drive aja begitu. Mohon maaf di Google Form aja begitu mm, atau di input manual diketik maksudnya mm. untuk Yang menilai scoringnya tersebut. langsung di Excel aja Mas. Di Excel itu lebih gampang nanti. Nanti kalau Oh nggak iya, Excel 2 kali kerja ya. ya Enaknya di Excel tes itu langsung. seleksi dulu nanti soalnya ya. Iya, nanti 2 kali kerja, nanti nulis di nulis ini. Ya kalau sampean nggak sibuk nggak apa-apa. Ikut kuliah aja nggak bisa ya, apalagi kayak gitu. Kecuali yang Makanya kan saya sampaikan, kalau sibuk itu bisa mengukur diri lah. Kalau memang sibuk ya cari yang cari yang gampang-gampang kira-kira gitu. yang Yang gampang. kira-kira mampu. Yang gampang ini aja loh, belum selesai-selesai loh. Apalagi yang Betul. sulit. Maksudnya yang gampang ini termasuk sangat gampang dan menurut saya bisa bisa disambi kan ya karena eh, kelas 7 itu relatif pendek teksnya dan menurut saya juga sangat eh, bisa dihandle gitu loh menurut saya, sangat bisa dihandle gitu. eh Saran saya begitu. Jadi kalau bisa ya kerjakan pakai Excel langsung supaya tidak 2 kali kerja. Saya tak carikan saya kok belum belum ketemu ya. Padahal minggu lalu wis tak tampilkan ya. Sudah muncul di sini. Oke. Nah, Saya kira kalau kemudian kelas 7 untuk itu enggak terlalu banyak Ustaz ya. Maksud saya kelas 7 ya. Kelas 7 kan eh pendek kan ya secara ini kan teksnya pendek dan tidak apa namanya? Paling kalau maksimal karena kelas 7 itu sebenarnya 150 kal 150 kata. Rata-rata 150 kata itu jumlahnya ini apa? 15 kalimat, 15 kalimat. Jadi tidak terlalu sulit hmm, harusnya. Tidak terlalu sulit. Saya tak carikan hmm, sih. Saya sambil nyari ini. Oh, ini. ya, Sudah. Tak kopikan satu, nanti sampean bisa. Ini soalnya masternya ini ya. Ini masternya kok hilang. Nah, ini. ya. Oke, ini ya, tak kopikan dulu. Hmm. Mas lanjut mas, Oke, lanjut. kalau untuk yang itu apa eh, terkait dengan research gap gitu. Hmm, Kan kita kan mencari ya 5 tahun terakhir, betul. kemudian bisa menggunakan Sky Skyspace. Space tadi, kemudian Hmm, eh, apa namanya kita mencari hasil dari penelitian tersebut. Nah itu untuk menentukannya itu harus sesuatu yang baru dari sana, maksudnya signifikan sekali atau cukup yang penting berbeda begitu, Zat? Minimal yang penting berbeda. Minimal mas, beda subjek itu sudah termasuk minimal. Jadi beda Contohnya gimana? subjek ya. Misalkan penelitian sebelumnya itu rata-rata untuk anak kuliahan gitu. Nah di sini Ya, saya meneliti tentang anak SMP itu minimal sudah berbeda.
Itu ya Oh, oke. kalau istilahnya ya perbedaan paling minimalis lah. Nah, ini rubriknya sudah ada ini. Nanti mungkin tak jelaskan. There is a title, ada judulnya. The title is center. Nanti judulnya di tengah gitu. Judul itu mesti di tengah ya. Kan nggak mungkin dia di pinggir gitu ya. The first line is indented. Eh, baris pertama menjorok. There are margin on the both side. Ada, ya biasanya kalau yang rapi itu ya ada dikasih batas kiri kanan gitu. 1 senti 1 senti gitu, dua-duanya rapi gitu. Ini kontennya dan seterusnya ini, ada organization dan seterusnya ini. Nah, nanti tinggal ini aja. Tapi ini enggak terlalu detail ya, tapi lumayan lah, lumayan bisa membantu lah. Nanti ini yang baru ketemu ini, nanti yang lainnya bisa saya carikan yang lebih detail ya. Mungkin di laptop saya yang lama mungkin ya. Ini tak masukkan di sini aja lah. Nanti membantu Mas Hanif untuk kira-kira, oh iya ya, nilainya sekian gitu. Misalkan satu anak nilainya sekian. Nah, ini kan kita tahu nanti. Dari sekian anak nanti, yang poin yang paling rendah itu di apa, gitu. Nanti kalau paling rendah kan berarti itu adalah problemnya gitu loh ya. Problemnya di Oke. situ berarti. Nah, nanti terus baru eh, eh, dibuat cara yang sama, tapi nanti untuk misalkan untuk skop yang lebih luas gitu. Misalnya kalau biasanya tadi beberapa anak ya, ini ada mungkin skalanya lebih luas misalnya 2 kelas atau 3 kelas itu bisa kita eh, bisa kita bisa kita tingkatkan ya supaya nilainya lebih hmm, bisa lebih bisa digeneralisir gitu loh. Jadi kalau kalau Iya. hanya beberapa anak itu ya berarti berarti tidak tidak apa namanya tidak semua anak memiliki masalah yang sama gitu loh. Kalau ada 100 anak ya mungkin masalahnya kurang lebih sama. Kalau masalah yang misalkan masalah konten itu berulang kali berulang kali anak-anak itu salah di konten gitu. Nah, itu berarti memang mayoritas masalahnya adalah di konten. Terus baru kita dalami lagi nanti konten kenapa sih kok jadi masalah besar itu apa sih penyebabnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu nanti jadi research question yang berikutnya. Gitu ya Mas kira-kira kurang lebih Oke. gambaran dari eh, nanti alur kerjanya Mas Hanif terkait dengan bagaimana kita membuat alur-alur berpikirnya dari mulai writingnya, kemudian hasil penelitian awalnya itu dijelaskan secara detail, terus kemudian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kalau ternyata sama, ya berarti relate. Bahkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi itu ya sama ternyata, sama Mhm. dengan penelitian sebelumnya. Itu kan berarti klop. Tapi karena harus membuat sebuah research gap ya, harus ada pembeda ya. Meskipun dia pembeda yang sangat minimalis ya. Misalkan saya meneliti anak pondok pesantren gitu, tapi dikasih alasan kenapa pondok pesantren itu menjadi alasan alasan menjadi subjek penelitian itu juga perlu diberikan tambahan untuk memperkuat bahwa oh penelitian saya itu benar-benar berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di bagian apa? Ya di bagian itu. Nah, saya kira begitu, Hmm. Mas. Jadi itu penting sekali untuk menambahkan hasil penelitian maupun review dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, ya kita Iya. lanjutkan lagi ya. Iya. Beberapa part mungkin yang bisa kita diskusikan karena belum banyak juga ya yang ditulis, makanya eh, untuk belum terlalu banyak yang bisa kita diskusikan ya. Tapi saya bisa melihat gambarannya seperti itulah. Gambarannya ini. Atau kalau pengen kalau pengen lebih spesifik lagi, problemnya nanti di ini aja, dispesifikkan lagi gitu. Di apa? Di linguistic problem atau di organization problem.
Nah, Hmm. selanjutnya tugasnya Mas Hanif nanti ya mencari tahu aspek organisasi dalam writing itu apa saja. Nah, itu lebih gampang dan lebih Hmm, spesifik. iya, iya. Berarti Misalkan ya kita lebih lihat merujuk pada satu ini saja. satu ini aja, satu aspek saja. Kalau mau memang mau lebih spesifik karena ini adalah kualitatif, saya sarankan ya ini aja problem ini bisa di breakdown ya. Ini di breakdown menjadi beberapa di breakdown aja. Di breakdown mau kemana? Mau ke konten Hmm. kah, organization atau yang lainnya? Jadi lebih spesifik. Hmm. Jangan semua masalah. Nah, itu bisa jadi itu adalah research gap terhadap penelitian sebelumnya. Oh Jadi tidak gitu ya. semua itu kita elaborasi, tapi kita pilih ya tadi. Tapi harus basis datanya itu dari hasil penelitian awal tadi. Oh, ternyata dari sekian puluh anak ini, masalah konten adalah masalah yang paling dominan. Nah, itu aja yang diteliti. Berarti itu kan masalah yang perlu solusi mendesak kan ya. Bukan masalah yang minor, dia masalahnya mayor. Kalau mayor berarti menyangkut banyak orang. Nah, itu yang kita dalami. Gitu, Mas Hanif ya, kira-kira. Oke, 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 gitu. Nah, bisa diterima ya kira-kira ya. Jadi bisa kita lihat nanti Bisa. ya ya untuk tahu itu ya harus harus ini harus bisa mendapatkan data terkait dengan oh problemnya anak-anak itu untuk dari sekian banyak aspek writing itu ternyata harus ditemukan dulu. Nah, kalau prediksi saya sih kalau nggak vocabulary ya konten misalkan. Nah, berarti kalau konten nanti aspek konten itu dalam writing apa saja. Nanti dicari di literaturnya. Skyspace juga bisa mencarikan hal itu. Nah, seperti itu. Saya kira itu akan Oke. menjadi sangat kualitatif dan sangat mendalam daripada kita hanya melihat semua masalah tapi secara Hmm. dangkal. Jadi Hmm. Hmm. shallow gitu kan. Semuanya sampean bahas, semua dibahas, 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 dibahas. Tapi tidak ada satupun yang sangat Jadi, mendalam, hmm. mendetail gitu. Kenapa harus konten? Alasannya kenapa? Misalnya nanti diuji, ditanya penguji, kenapa harus konten? Ya karena hasil penelitian awal saya itu konten menjadi masalah yang sangat dominan. Berarti itu artinya urgensi untuk diteliti sangat sangat tinggi. Kan Oke. masuk akal ya, make sense toh? Iya, ya, make sense, Mas. Nah, seperti itu. Masuk akal. Saya kira nanti di limitation dan scope-nya harus dijelaskan. Problem di sini itu apa? Atau di definition of key term, definisi kata-kata kunci itu problem di sini adalah any problem related to content area of writing. Jadi konten nanti itu isinya apa saja. Nanti silakan dicari tahu di review literature-nya. Dalam teori writing itu konten itu isinya apa saja. Itu Mas. Saya kira itu catatan saya untuk draft proposalnya Mas Hmm. Hanif ya. Iya, iya, Ya iya. overall yang lainnya mungkin masih bisa didiskusikan. Namun ya Mas saya kalau backgroundnya ini selesai, itu bawahnya itu enak ngikuti gitu loh. Jadi kalau saya bahas semua, tapi backgroundnya belum direvisi ya nanti pasti akan bolak-balik itu ndak efektif gitu loh. Oke. Jadi kalau backgroundnya ini at least 2 halaman, 2,5 halaman mungkin eh, bisa tuntas gitu, alur berpikirnya itu nyambung dari paragraf satu sampai paragraf terakhir itu nyambung dan enak dibaca. Part-part selanjutnya saya kira tidak ada masalah. Harusnya Hmm. begitu. Oke, oke. Oh, Siap, Zat. ya, oke ya. Saya kira itu ada tanggapan mungkin. Oke. Yang bawah mungkin nanti dulu lah. Saya pengen Mas Adi bisa menyelesaikan yang apa namanya, yang ini dulu. Background of the study-nya itu diselesaikan dulu dengan tuntas. Alurnya juga runtut dan seterusnya. Oke. Oke, Zat. Berarti Oke, nanti gimana? ini ya, eh, masukannya sangat luar biasa. Nanti kita daripada meneliti apa student problem saja, tapi lebih baik fokus ke salah satu gitu. Iya, Berdasarkan kalau hasil penelitian pertama yang di betul, betul, rubrik scoring tadi nggih. betul, 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 betul. Jadi Iya, iya. nanti saya bantu tadi yang saya tunjukkan tuh rubrik umum ya. Saya pernah membuat khusus untuk descriptive text itu ada. Saya tak carikan di PC saya. Mudah-mudahan nanti ketemu. Jadi dia memang rubrik
yang dibuat untuk descriptive text ya, bukan untuk teks yang lain. Jadi sangat spesifik sekali. Supaya apa? Supaya hasil analisisnya menjadi sangat 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 valid gitu loh. Jadi ini tidak menggunakan rubrik yang generik ya, rubrik yang dipakai oleh semua teks, tapi dia fokus untuk rubrik yang deskriptif teks saja. Nah, itu penting ya, Ya, supaya hasilnya nanti menjadi lebih valid. ya Itu Zat. mungkin dari saya sementara. Pak Endro mungkin tidak usah dulu lah. Pak Endro sudah hampir selesai, tinggal di bab 3 nanti minggu depan lah. Kalau tidak ada yang improve ya nanti saya tagih ya. Siapa Ustadz? Nanti kalau nggak ada yang improve, saya tak turun gunung Pak Ustadz. Tapi sementara ditahan dulu biar teman-teman punya kesempatan untuk menunjukkan Siap, hasil biar tak ininya. selesaikan buku semuanya Pak Ustadz. Ini yang kemarin Sementara belum selesai tak perbaikin. Kalau bab 3 saya udah selesai. Cuman yang ya, satu dua kemarin yang koreksi belum saya perbaiki. ya, sip, sip, sip. Oke, ada lagi mungkin teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan diskusi diskusi kita hari ini. Cukup singkat ya, mohon maaf karena besok saya ada Iya. kegiatan keluar kota. Mungkin eh sementara mungkin itu sementara. Jadi terkait dengan saya sudah at least saya sudah cukup senang ya karena beberapa sudah mulai berprogres sampai ke bab 1 ya. Kalaupun tidak sampai selesai proposal ya at least nanti bab 1 jadi dengan benar gitu loh Runut. dan bagus gitu loh Dengan mas saya. runut. Ya runtut gitu loh. Jangan Iya. 1, 2, 3 tapi kemana-mana bab 1 kemana bab 2 kemana itu nanti biar pembimbing skripsi aslinya nanti bisa terbantu sekali dengan alur berpikirnya dari teman-teman sekalian. Jadi kalau alurnya itu sudah jelas ya nanti tinggal selanjutnya itu tinggal meneruskan itu tidak rombak dari nol dari juda ini tidak selesai nanti modelnya kalau gitu. Iya. Jadi nanti kalau sudah mulai jelas bisa ambil data secara umum. Karena apa? Karena descriptive text itu selalu diajarkan di awal-awal kelas 7 ya. Jadi mungkin bulan Iya. Juli, Agustus, September itu biasanya baru diajarkan ya, atau sudah diajarkan. Artinya apa? Karena Mas Hanif itu membuat sebuah judul yang sangat terikat dengan waktu. Jadi nanti kalau misalkan belum bisa sempro, harus curi start sedikit dalam tanda kutip, ambil data dulu, karena nggak bisa diulang Iya. nanti. Karena Betul. siklusnya itu deskriptif dulu, baru recount, baru report, baru naratif gitu loh. Kecuali kalau mau ambil naratif, mungkin bisa di akhir-akhir. Tapi kalau sudah memutuskan deskriptif, berarti harus di awal. Makanya harus pandai menata timing ya, supaya nanti ketika Iya. deskriptif itu diajarkan atau diujikan sudah siap gitu. Tidak tiba-tiba, waduh sudah lewat, ganti recount. Kenapa? Kalau ganti teks, pasti nanti literature Bawahnya ganti review-nya juga semua. ganti gitu Ganti. loh. Iya. Jadi harus berpikirnya harus sampai ke sana. Jangan alah saat nanti ganti teks. Ya kamu nggak apa-apa ganti judul dengan recount teks, tapi literatur reviewmu juga ganti gitu loh. Dan juga Iya. penelitian pendahuluanmu itu adalah untuk descriptive text, bukan untuk recount text. Walah kemana-mana nanti. Iya. Terus itu alamat skripsinya jadi kemana-mana, nggak selesai gitu. Jadi kalau memang ngambil, karena ini beberapa kali itu saya menyarankan teman-teman yang ngambil teks ya, karena berbasis teks harus dipastikan bahwa dia tahu kalendernya itu atau sudah diskusi dengan guru nanti teks ini diajarkan kapan, berapa lama. Jadi tidak istilahnya tidak terlalu mengganggu guru kalau tiba-tiba sampai minta Ustadz, Ustadzah mohon teks ini diajarkan lagi ya. Kan ya lucu kan, sudah Hmm. diajarkan, Iya. kemudian Betul. diajarkan lagi, ya ini teks yang lain tidak kebagian exposure. Begitu mungkin ya teman-teman. Mungkin jadi kalau kalau bisa itu tidak usah nunggu pas kuliah ya. Bisa jadi saya sudah oke saya kirimkan antum gitu misalnya. Silahkan dikasih feedback itu menurut saya cukup inilah cukup membantu saya gitu menavigasi oh nanti mau kemana ini alur berpikirnya ini. Kalau hari H seperti ini ya saya jadi pembimbing dadakan ini ya. Untungnya sudah pengalaman jadi ya enggak apa-apa. Tapi pasti beda antara pembimbing dadakan dengan pembimbing yang prepare ya. Karena pasti yang baca
yang membaca dengan runtut itu pasti akan berbeda dengan membaca dadakan seperti ini. Pasti ada part-part yang missing ya. Tapi Gitu. kalau dikirimkan sebelumnya itu pasti akan dibaca lebih seksama, nanti bisa dibaca lebih agak santai gitu ya, tidak. Wah ini kan saya harus baca di layar langsung ini kan. Sambil berhadapan dengan mahasiswa pasti beberapa part biasanya ada yang missing gitu ya. Ya ini saran ya, tapi prakteknya ya memang rata-rata ya dadakan semua ya, tahu bulat semuanya pokoknya. Tapi ya Alhamdulillah. apapun itu ya selalu pasti ada alasan dan saya tidak senang memperpanjang itu. Intinya tetap berprogres ya. Ya tadi minimal bab satu lah paling OLLE bab satu itu sudah jadi runtut, organize gitu dan enak dibaca gitu. Saya kira itu teman-teman. Kalau tidak ada tambahan lagi atau ada yang mau disampaikan monggo. Bisa dari saya cukup. Bisa Cukup Pak kalau Endro mungkin. Pak Endro aman ya. Aman masih Pak di Ustadz, rumah cukup. sakit ya. Ini masih recovery, masih agak gelieng-gelieng. Tapi di mana? Di Efek rumah sakit di atau di rumah? barusan nyampe rumah tadi pagi Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Tapi lancar kan operasinya? Alhamdulillah operasi ligamen kok kaki. Cuman ya itu Oh, tadi, mungkin ligamen. karena ada efek biusnya jadi kayak orang goblok kayak gelieng-gelieng gitu loh Pak. Goblok mendadak berarti ya. Kayak orang Goblok mabuk Pak mendadak. Ustadz, ya Allah ini kok nggak tahu kok. Aduh Ya karena kena kena apa? Kena bius mungkin ya. kena biusnya Pak Ustadz. Oke, oke. Oke, kalau sudah cukup, saya kira hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti harapannya sih bisa apa? Bisa diteruskan dan apa namanya berprogres lah. Nanti berprogres terus berprogres supaya segera tuntas ya. Karena ini barang sepele tapi kalau ndak dituntaskan ya ndak tuntas-tuntas nyata ya. Hmm. Target saya 2 minggu ini selesai beres semua Pak Ustadz, Insya Allah. Oke, Ini sip udah sip. kemarin udah ini Jo, cuman tinggal ngoreksi lagi sama perbaikan. Kemarin udah kebuka semua, emailnya udah dapat balesan. Cuman belum Oh, sempat sip. buka laptop. Sip 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 ya Insya Allah karena dua masih minggu ini ini. selesai. Oke oke, amin amin amin. Mudah-mudahan juga ditiru oleh teman-teman yang lain ya dengan berbagai kesibukan tetap Anjing, kalau bisa. bisa yang lain juga selesai Pak Ustadz. Nanti Iya, masa saya sendiri yang malu saya Pak Ustadz. ya enggak malu ya. Kasihan teman-temannya juga nanti tambah tambah terintimidasi nanti kalau temennya terlalu cepat nanti. Nah itu. Oke, baik-baik. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah dua orang sudah bimbingan langsung ya. Mudah-mudahan segera bisa ditindaklanjuti untuk feedback-feedback tadi. Dan dengan tools yang saya kenalkan juga semoga membantu. Ya ini mumpung banyak diskon, Amin. pasti membantu, pasti membantu. Saya sudah membuktikan sendiri. Eh, ya nanti silakan dirasakan sendiri. Oke, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih Pak Sami-sami, Ustadz. sami-sami. Happy weekend ya, teman-teman. Jadi Pak Ustadz, sehat-sehat semua.